Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti, NPM 1816963 2011-14 dengan prodi S1 Administrasi Negara Reguler 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan dan organisasi. Ketika kita berbicara antara kepemimpinan dan organisasi, maka yang kita tahu bahwa keduanya sangat saling berkaitan, di mana ketika ada seorang pemimpin, maka pasti ada satu organisasi yang dipimpinnya. Dengan demikian, tujuan dari seorang pemimpin tidak jauh bagaimana cara suatu organisasi yang dipimpinnya itu berjalan dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, dan bisa mencapai berbagai macam tujuan yang ingin dicapainya. Karena di dalam suatu organisasi tersebut mengandung berbagai macam tujuan dan cita-cita dari masyarakat atau orang banyak. Dan di sini ada beberapa teori menurut literatur asing, yaitu menurut George Elteri ada beberapa sifatnya. Yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik di sini seorang pemimpin harus energik dan penuh gairah kerja, atau mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bisa memberi contoh yang baik untuk karyawan atau bawahannya, agar seorang atau seluruh karyawannya itu bisa mengikuti apa yang dibuat oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua, sifat kepribadian. Sifat kepribadian yaitu yang utama adalah dewasa dalam memimpin, dewasa dalam mengendalikan emosi, dewasa dalam mengatasi setiap atau suatu masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Kemudian seorang pemimpinnya itu memiliki sifat yang penuh keyakinan. Terus ia memiliki kemampuan untuk mencapai bahwa ia memiliki suatu kemampuan. Dan kemudian yaitu sifat yang ketiga, yaitu sifat menghadapi tugas. Di sini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus cerdas dan menguasai iptek atau informasi teknologi dan komunikasi. Seorang pemimpin yang baik, selain memiliki ilmu dan pengetahuan yang banyak, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menguasai iptek agar lebih mudah mengakses atau mencari informasi yang lebih banyak lagi di luar atau di dalam daerahnya sendiri. Karena informasi dan teknologi komunikasi itu merupakan hal utama untuk kita atau seorang pemimpin mencari informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki kemahiran dalam berkomunikasi, karena komunikasi merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar lebih bisa mengajak, berbicara dengan karyawannya dengan cara yang baik, bagaimana cara mempengaruhi bawahannya agar bisa lebih menurut atau mengikuti apa-apa saja yang di seorang pemimpinnya. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama akan terjalin dengan baik juga. Kemudian seorang pemimpin itu selain pintar atau pandai, maka seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang cerdik.
Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya atau bawahannya dan juga bisa disebut sebagai karyawannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang memiliki visi dan misi apa tujuan organisasi tersebut diciptakan. Kemudian ada beberapa sikap dari kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Jika seorang pemimpin dekat dengan bawahannya, maka setiap interaksi yang terjadi itu berjalan dengan baik. Kemudian memberikan semangat dan motivasi. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas untuk memimpin dari organisasi yang ia pimpin, maka ia juga harus mampu memberi motivasi bagaimana menjadi anggota di dalam organisasi itu anggota yang baik dan memiliki gairah atau kerja keras yang tinggi. Kemudian memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin juga mampu memberi bagaimana cara bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita. Di sini maksud dari memiliki sifat yang cerdik adalah seorang pemimpin mampu mencari peluang atau mencari hal-hal yang baru atau bereksperimen agar suatu organisasi yang dipimpinnya itu dapat memiliki informasi yang lebih maju dan lebih modern. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki sifat kemasyarakatan, mampu berbaur dengan masyarakat agar suatu organisasi yang dijalannya itu bisa berjalan dengan baik. Yang namanya seorang pemimpin tentu ada suatu organisasi yang dipimpinnya. Jika ditanya mengenai organisasi yang muncul di pikiran kita, yaitu perkumpulan orang banyak di mana di dalamnya memiliki cita-cita. Kemudian berikut definisi dari organisasi, yaitu organisasi adalah bentuk sikap atau kerjasama antara manusia satu dan manusia lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang organisasi yang ia pimpin, maka ia juga harus mampu memberi motivasi bagaimana menjadi anggota di dalam organisasi itu anggota yang baik dan memiliki gairah atau kerja keras yang tinggi. Kemudian memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin juga mampu memberi bagaimana cara bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita dapat di dalam suatu organisasi atau posisi yang sedang kita jabat di dalamnya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.